Guys, spesial di bulan Ramadan, kita akan jelajah sejarah keperadaban Islam, sebuah peradaban yang pernah menggoreskan tinta emas kemajuan peradaban. Efeknya dirasakan sampai hari ini ya, oleh miliaran penduduk bumi. Pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi serta terpecahnya Kekaisaran Romawi antara Romawi Barat, Roma dan Romawi Timur atau Byzantium. Praktis tidak ada kerajaan besar yang mampu untuk menjadi pionir kemajuan peradaban. Islam tampil membawa kemajuan peradaban. So, yuk kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah perpustakaan terbesar di dunia, yakni Perpustakaan Baghdad. Rumah Kebijaksanaan atau Baitul Hikmah adalah perpustakaan, lembaga penerjemahan dan pusat penelitian yang didirikan pada masa Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Baghdad saat itu adalah pusat intelektual dan keilmuan pada zaman keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Rumah Kebijaksanaan juga menjadi institusi kunci dari gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada masa zaman keemasan Islam. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinannya putranya, yakni Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada 813 hingga 833 Masehi, yang mana perpustakaan ini disematkan sebagai usahanya. Al-Ma'mun juga diakui usahanya dalam memunculkan banyak ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan dan budaya di Rumah Kebijaksanaan. Berpusat di Baghdad sepanjang abad ke-9 hingga ke-13, terdapat banyak ilmuwan di sana, termasuk diantaranya orang-orang dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Observatorium didirikan dan Rumah Kebijaksanaan telah menjadi pusat untuk studi humaniora dan ilmu pengetahuan yang terbaik pada abad pertengahan Islam, meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran, alkimia dan kimia, zoologi, geografi dan kartografi. Juga dengan mengambil literatur dari India, Yunani dan Persia, para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara masif dan menurut itu semua mereka membuat penemuan-penemuan mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-9 Masehi, Rumah Kebijaksanaan telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia. Rumah Kebijaksanaan terus berkembang di bawah pengganti Khalifah Al-Ma'mun, yakni Al-Mu'tasim, lalu putranya Al-Wasik, tetapi mengalami titik balik di bawah pemerintahan Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik dilatar belakangi pemikiran sekte Mu'tazilah yang mendukung kebebasan berpikir seluas-luasnya dan penelitian ilmiah. Sementara Khalifah Al-Mutawakkil mendukung interpretasi yang lebih literal menurut Al-Quran dan hadis. Khalifah Al-Mutawakkil tidak tertarik pada ilmu pengetahuan asing dan mengubah haluan lembaga ini dari rasionalisme. Ia menganggap tersebarnya filsafat Yunani ke dalam keyakinan umat Islam sebagai sesuatu yang tidak Islami karena berasal dari ajaran non-Islam atau Yunani. Sama seperti perpustakaan Alexandria, Baitul Hikmah berakhir sama tragisnya. Invasi pasukan Hulagu Han dan Mongol pada tahun 1258 Masehi membumi hanguskan Rumah Kebijaksanaan beserta seluruh literatur di dalamnya. Banyak naskah dan karya dari para cendekiawan yang hilang. Kehancuran ini mengakhiri masa keemasan peradaban Islam. Yang kedua adalah meriam terbesar di dunia, yakni meriam Orban Ottoman. Meriam raksasa Turki atau meriam Dardanella, sahih dalam bahasa Turki atau yang diberi nama meriam Orban. Nah guys, meriam ini adalah meriam dari Kekaisaran Ottoman yang digunakan selama penaklukan kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Meriam ini dibuat oleh seorang ahli meriam dari Hungaria bernama Orban. Dengan panjang 8 meter, berat mencapai 16,8 ton dan berdiameter 750 mm, meriam ini mampu melemparkan peluru bola dan batu dengan diameter 63 cm sampai sejauh 2 km loh. Meriam terbesar dan terkuat di dunia pada waktu itu juga sih. Selama pengepungan Konstantinopel, meriam ini ditarik oleh 60 lembu dan 200 tentara Ottoman. Meski begitu besar, butuh waktu lama loh untuk mengisi ulang amunisinya.
Nah, faktanya juga guys, ini bisa 7 kali tembakan sehari loh. Akibatnya dalam waktu lama akhirnya dinding benteng kota Byzantium bisa berlubang. Di tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh. Pada tahun 1866, untuk meningkatkan hubungan bilateral Ottoman-Inggris, Sultan Abdul Aziz selaku Sultan Ottoman memberikan meriam raksasa Turki ke Ratu Victoria selama kunjungannya ke Inggris. Sekarang ini, meriam ini berada di Museum Fort Nelson di Portsmouth, Inggris. Yang ketiga adalah penemuan sains yang berpengaruh. Penemuan di bidang sains juga memberikan warna yang cerah, seperti salah satu karya di bidang medis, yakni Kanun Kedokteran, karya Ibnu Sina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan kemudian disebarluaskan dalam bentuk naskah yang manuskrip dan bentuk tercetak di seluruh Eropa. Buku ini tetap menjadi buku teks medis standar di Eropa hingga periode awal masa modern. Selama abad ke-15 dan ke-16 saja, Kanun Kedokteran telah dicetak ulang lebih dari 35 kali. Ibnu Sina mencatat sifat menular dari beberapa penyakit menular yang disebutnya sebagai jejak yang ditinggalkan dalam tanda kutip oleh orang sakit di udara, dan mendiskusikan cara yang efektif untuk menguji obat-obatan baru. Ia juga menulis Kitab Penyembuhan, sebuah ensiklopedia yang lebih umum tentang ilmu pengetahuan dan filsafat yang menjadi buku teks populernya yang lain di Eropa. Ada juga Kitab At-Tashrif karya Abul Al-Qasim Al-Zahra, sebuah ensiklopedia kedokteran yang sangat terkenal pada pembahasan operasinya. Buku ini memuat deskripsi dan diagram dari lebih 200 instrumen bedah. Bagian pembahasan operasi dari buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona pada tahun 1100 dan digunakan di sekolah-sekolah kedokteran Eropa selama berabad-abad dan masih dicetak ulang pada 1770-an. Penemuan sains selanjutnya adalah di bidang robotik oleh Al-Jazari, dikenal sebagai orang yang ahli di bidang mekanik hingga banyak menciptakan robot humanoid. Salah satu warisan dari pemikiran Al-Jazari guys adalah mesin cuci tangan otomatis dengan menggabungkan mekanisme flash dan saat ini digunakan di toilet flush modern. Ia juga menuliskan prinsip-prinsip teknik robotikanya dalam sebuah buku, yakni The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Ada banyak lagi penemuan sains berpengaruh pada masa kejayaan Islam ya guys ya. Kita bahas pada topik selanjutnya. Nah ini guys, yang keempat adalah kita masih berada di karya arsitektur yang melegenda. Masih ingat mantan salah satu keajaiban dunia yakni Taj Mahal? Ya, iya ada banyak banget arsitektur Islam yang melegenda. Baik itu berbentuk bangunan ibadah atau masjid, benteng, sampai makam loh. Apa aja? Yang pertama adalah Taj Mahal. Ya, Mausoleum Taj Mahal adalah sebuah mausoleum yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai sebuah mausoleum untuk istri Persianya, Arjuman Banu Begum. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Kesultanan Mughal. Shah Jahan, kaisar dari Kekaisaran Mughal, memiliki kekayaan yang besar selama masa kejayaannya. Di tahun 1631, istri ketiga dan merupakan istri yang paling dicintainya wafat sewaktu melahirkan putrinya, yakni Gauhara Begum, anak yang ke-14 mereka. Pada tahun 1983, Taj Mahal diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah guys, ada lagi loh karya arsitektur Islam yang melegenda, yaitu Istana Alhambra. Adalah nama sebuah kompleks istana sekaligus benteng yang megah dari kekhalifahan Bani Umayyah di Granada, Spanyol bagian selatan, yang mencakup wilayah perbukitan di batas kota Granada. Istana ini dibangun sebagai tempat tinggal khalifah. Istana Alhambra terletak di titik paling strategis di kota Granada. Berada pada ketinggian kurang lebih 150 meter, dari tempat ini kita bisa terlihat tuh pemandangan seluruh kota hingga sejauh mata memandang. Dengan luas sekitar 14 hektar, dikelilingi oleh benteng-benteng dengan pola tidak beraturan. Dari segi interior, terdapat dua ikon khas istana tersebut, yakni kolam besar yang terletak di tengah-tengah istana yang bernama Arayan, dan Menara Komares yang merupakan menara terbesar dari keseluruhan menara yang ada di komplek Alhambra.
Menara Komares terletak di sisi utara Istana Komares. Tinggi menara ini mencapai 45 meter yang strukturnya bersambung dengan benteng. Di dalam menara ini terdapat sebuah aula terbesar dari semua ruangan yang ada di Alhambra, bernama Embajadores. Aula ini digunakan sebagai ruang kenegaraan untuk menerima tamu negara. Bagian ketiga dari Istana Alhambra adalah Istana Singa atau Palacio de los Leones. Istana Singa ini merupakan klimaks dari keseluruhan keindahan yang ada di Alhambra. Dinding Istana Singa dipenuhi dengan dekorasi kaligrafi bercorak kufi. Ikon dari seluruh keindahan seni di istana ini adalah kolam air mancur atau Paseo de los Leones. Air mancur tersebut dihiasi dengan 12 patung singa yang melingkar. Dari mulut patung-patung singa tersebut akan keluar air yang memancur. Pada tahun 1984, Alhambra ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Yang kelima guys, ibu kota terkaya di dunia abad ke-8 yakni kota Baghdad. Kota Baghdad yang dewasa ini menjadi sebuah ibu kota negara Irak. Tidak diasingkan lagi ya bahwa kekhalifahan Baghdad adalah salah satu mercusuar peradaban Islam yang berkembang. Termasuk ibu kota Baghdad yang saat itu merupakan ibu kota terbesar dan terkaya di dunia, serta mencapai puncaknya di tahun atau abad 8-9. Kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris di suatu waktu antara tahun 762 dan 767 oleh kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Kota ini kemungkinan dibangun di bekas sebuah perkampungan Persia. Ada yang percaya ia berasal dari bahasa Persia, yakni pemberian Tuhan atau bah Tuhan, dan dat, pemberian. Sementara yang lainnya yakni bahwa ia berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Aramaik yang berarti kandang domba. Sebuah dinding benteng yang melingkar dibangun di sekeliling kota ini sehingga Baghdad dikenal sebagai kota bulan. Dikelilingi 3 tembok benteng, kota ini terbagi menjadi 4 bagian sama dengan 4 jalan utama dari Istana Khalifah ke arah Masjid Agung yang terus menyebar ke seluruh Irak. Meliputi kira-kira 2 mil pada tepi timur antara gerbang alun-alun Al-Mu'azzam di utara dan alun-alun Al-Sharqi di selatan. Kisah 1001 malam termasuk cerita Sinbad yang termasyur melambangkan kehebatan budaya Baghdad selama masa keemasannya sebagai pemimpin dunia Arab dan Islam pada saat itu. Pada abad ke-8 dan 9, Baghdad dianggap sebagai kota terkaya di dunia. Para pedagang Tiongkok, India, dan Afrika Timur bertemu di sini bertukaran benda-benda kebudayaannya dan melambungkan Baghdad menjadi renaissance intelektual. Rumah sakit dan observatorium dibangun, para penyair dan seniman dibina, dan karya besar Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Baghdad adalah salah satu kota yang terbesar dan paling kosmopolitan di dunia dan menjadi rumah bagi umat Muslim, Kristiani, Yahudi, dan penganut paganisme dari seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah. Nah, buat kalian nih yang ingin trip ke sana, jangan lupa ajak dong Cabin Adventure. Hehe. Salam Kabin, salam Rahayu.